Tadi kita beri penghargaan, Kapolri belum, karena beliau nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputra itu pantas untuk beliau. Saya tanya, tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum, belum. Ya, saya yang beri Mahaputra untuk beliau. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda termasuk kelompok yang bertanya-tanya atau bahkan berharap-harap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu dicopot, Anda termasuk harus bersiap-siap untuk kecewa ya, karena saya tahu banyak sekali juga ini suara-suara kritis di kalangan netizen, bahkan juga tokoh-tokoh yang minta agar Kapolri itu dicopot, menyusul pernyataan dan sikap yang sangat keras saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Kapolri kan dia dengan tegas menyatakan menolak ditempatkan institusi Polri itu di bawah kementerian, harus tetap seperti sekarang di bawah ke presiden gitu. Bahkan sampai dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Alih-alih dicopot atau dipecat atau apapun lah namanya, Presiden Prabowo malah akan menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada Kapolri berupa Bintang Mahaputra. Kenapa sampai Presiden akan memberikan penghargaan Bintang Mahaputra? Nah, ini momennya terjadi saat Presiden Prabowo itu menghadiri peresmian 1072 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan serta groundbreaking 107 SPPG Polri Jakarta hari Jumat 13 Februari. Prabowo tuh kelihatan sangat bangga dan bahagia sekali karena Kapolri dan jajarannya mendukung penuh program andalan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis dan juga program ketahanan pangan. Tadi kita beri penghargaan, Kapolri belum, karena beliau nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputra itu pantas untuk beliau. Saya tanya, tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum, belum. Ya, saya yang beri Mahaputra untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan. Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran. Itu risiko. Dulu TNI yang selalu diserang bulan-bulanan, ya polisi ya tabahlah kau juga jadi sasaran bulan-bulanan, gak apa-apa. Iya kan? Itu risiko, benar nggak? Yang penting niat baik. Pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang, kalau ada yang nggak benar, ya tindak. Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, ada yang ini. Muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu. Terbalik, bukan sekolahnya ditutup. Tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin. Ya, kau itu dikasih bintang di sini itu untuk tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, ya kan? Apalagi serangannya di sosmed, ya kan? Ya, sosmed itu banyak apa itu? Banyak buzzer apa? Buzzer, ya kan? Jadi kita harus tegar, yang jelas kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya
bangga dan puas dengan prestasi ini. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan. Tiap hari pangan itu dibutuhkan tiap hari untuk kelangsungan hidup rakyat kita, dan inisiatif saudara dengan menggunakan teknologi yang terbaik. Teknologi terbaik tapi tercapai, terjangkau oleh kemampuan uang kita. Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Ini sesuatu yang berprestasi. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ya, kita sudah menghasilkan sampai hari ini 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar porsi. Dan kita masih ada kekurangan. Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,0006. 0,0006. Artinya 99,99, ya kan? 4. Ya kan? 9994. 99,9994. Itu kalau statistik ya, itu kan dibulatkan ke atas. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Sebelumnya Kapolri ketika menyampaikan laporannya itu dia menyampaikan apa saja yang dikerjakan oleh Polri di bawah kepemimpinannya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM yang unggul yang berdaya saing di masa depan. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG yang terdiri dari 411 SPBG telah beroperasi, 162 SPBG persiapan operasional, 499 SPBG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPBG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPBG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Sebanyak 33 SPBG diantaranya merupakan SPBG yang dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Secara khusus di Papua,
Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPBG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa dimanapun mereka berada. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, kami menyesuaikan. Bagaimana Presiden nggak terharu dan bangga dan kemudian memutuskan akan memberikan bintang anugerah tertinggi, bintang Mahaputra kepada Listio Sigit ya, karena apa yang dilakukan oleh Kapolri ini dalam penilaian Pak Prabowo sangat luar biasa, karena ketika menjalankan program MBG ini Pak Prabowo mengaku dia banyak sekali dikritik, bahkan dihina gitu ya, dilecehkan, yang banyak menyatakan bahwa ini program ini nggak akan berhasil. Sementara Kapolri all out mendukung dia, mendukung Prabowo agar programnya itu berhasil. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal, mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan. Proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Sebelumnya desakan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri itu banyak diserukan oleh sejumlah tokoh dan aktivis. Karena Kapolri itu kan dianggap membangkang kepada Presiden. Bahkan sejumlah tokoh kritis yang diundang Presiden Prabowo pada Jumat 30 Januari lalu, ketika bertemu dengan Presiden Prabowo di kediaman di Jalan Kertanegara, itu langsung menyatakan bahwa ya kalau reformasi itu mau berhasil, syaratnya ya Kapolri itu harus dicopot. Ini dikatakan oleh salah satu mereka yang bertemu dengan Presiden Prabowo, yakni Abraham Samad. Mengapa Pak banyak sekali yang menyuarakan agar Kapolri itu dicopot? Ya satu tentu saja afiliasinya dengan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian juga beberapa langkah dari Kapolri, setidaknya ada tiga langkah besar yang dilakukan oleh Kapolri, dan ini dianggap ya nggak pantas kalau Kapolri menduduki jabatan dengan tindakannya seperti itu. Yang pertama,
ketika Presiden mengumumkan akan membentuk tim reformasi Polri, tim percepatan reformasi Polri, kan kemudian Pak Kapolri itu membuat tim sendiri, tim internal yang pada waktu itu, dan langkah Kapolri ini dianggap menyabot langkah Presiden. Ya, Presiden belum membentuk, dia sudah membentuk duluan. Walaupun kemudian Kapolri menjelaskan bahwa dia melakukan itu pertama untuk ya ini merespon aspirasi dari masyarakat, dan kedua ini tentu saja membantu kerja dari tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden dengan dilakukan reformasi internal terlebih dahulu gitu. Dan yang kedua, ketika dia menerbitkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2025 ini menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil itu harus terlebih dahulu kalau nggak pensiun ya dia harus mengundurkan diri. Nah, dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 itu Listio Sigit malah membuat aturan bahwa anggota Polri aktif itu tetap bisa menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga, dan ini dianggap merupakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir yang tadi saya singgung bersama Komisi 3 di DPR RI ya, Kapolri itu kan dengan tegas menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian, bukan di bawah Presiden seperti yang terjadi saat ini. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghargaan. Terima kasih. Selain beberapa pembangkangan itu, yang saya kira kemudian kenapa banyak sekali yang mendesak agar Kapolri Listio Sigit dicopot itu karena dia disebut merupakan bagian dari Jokowi yang disebut sebagai geng Solo. Jadi loyalis dari Joko Widodo, dan juga dia telah menjadi Kapolri yang terlama karena dia sudah menjabat selama 5 tahun. Dia dilantik pada tahun 2021. Dan kelihatannya ada tanda-tandanya dia akan diperpanjang itu sampai setidaknya tanggal 5 Mei 2027 saat dia usia pensiun. Tetapi kalau kemudian Undang-Undang Polri segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan kemudian usia pensiun diubah menjadi 60 tahun, ya Kapolri bisa lebih panjang lagi. Dia mungkin akan menjadi Kapolri terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Nah, kelihatannya kemungkinan itu terjadi dengan pernyataan terbaru dari Presiden yang merasa terharu, sangat senang dan bangga karena programnya didukung oleh Kapolri. Dan Presiden akan menganugerahkan bintang Mahaputra. Harapan agar Kapolri dicopot ya makin jauh. Orang mau diberi bintang Mahaputra karena berprestasi, masa dicopot? Alasannya apa? Gitu kan, dia sendiri juga belum pensiun. Kalau Presiden sebagai pimpinan Kapolri, kalau sebagai usernya Kapolri merasa puas dan bahkan mau sampai memberikan penghargaan tertinggi, itu kan ya kalau kemudian Presiden didesak-desak seperti apapun ya nggak ada gunanya, ya. Jadi terimalah realitas itu dan mulai sekarang itu jangan mendesak-desak lagi Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit kalau tidak mau Anda berakhir dengan kecewa. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.